Coba delon rek berita iki. Sampai berita iki. Coba menurutmu perbandingan nih, apa beda nih? Oke. Nah, oke lanjut. Nah, jadi ketika kalian setelah melihat berita sebelumnya tentang aktivitas yang dilakukan pemuda pada era saat ini dan sebelumnya, tentunya bagi uh, kita membandingkan pemuda saat ini dan pemuda masa pergerakan, tentunya adalah suatu hal yang bukan objektif ya. Nah, tapi yang saya garis bawahi di sini adalah bagaimana semangat pemuda pada saat pergerakan, pada saat terbelenggu oleh penindasan kolonialisme, dan pemuda yang saat ini yang telah merdeka katanya, dan ternyata mereka bertindak semena-mena. Nah, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang peran pemuda dalam pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Simak saja ya, stay tune. Peran pemuda dalam kehidupan tentunya memiliki peran yang amat penting. Begitu halnya dengan peran pemuda dengan nasib suatu bangsa itu sendiri. Dalam medio awal abad ke-20, di tanah air ketika masih bernamakan Hindia Belanda, yakni pada masa penjajahan Hindia Belanda, pemuda memiliki peran yang begitu penting. Tak lain dan tak bukan adalah ingin menanamkan jiwa dan kesadaran nasionalisme pada kaum pribumi, rasa senasib sepenanggungan, perjuangan kedaerahan, dan tentunya politik etis. Nah, yang kita telah jelaskan tadi adalah beberapa faktor internal yang menyebabkan munculnya organisasi di zaman pergerakan. Lalu bagaimana dengan faktor eksternal itu sendiri, termasuk ideologi ini? Ideologi yang pertama adalah ideologi komunisme. Nah, di mana ideologi komunisme berkembang ditandai dengan adanya peristiwa Revolusi Oktober 1917 di Rusia, di mana pada saat itu kaum Bolshevik berhasil menggulingkan kekaisaran Rusia yang telah memerintah sekitar kurang lebih hampir 3 abad. Nah, puncaknya dalam pergerakan nasional di Indonesia adalah yakni adanya pemberontakan pada tahun 1926 yang dilakukan oleh PKI, di mana PKI memberontak pada pemerintahan Hindia Belanda, yakni dengan adanya pemogokannya hampir di seluruh wilayah Hindia Belanda pada saat itu. Namun pemogokan tersebut berhasil ditumpaskan, gagal. Tapi dalam artian masih adanya perlawanan pemberontakan dari kaum Bumi Putra itu sendiri. Ideologi yang berikutnya adalah ideologi nasionalisme. Inti dari ideologi nasionalisme adalah ideologi yang menyatakan bahwa suatu individu menyerahkan diri dengan kesetiaan pada negara dan bangsanya itu sendiri. Nah, sebab munculnya nasionalisme di Indonesia adalah adanya kesadaran rakyat terkait dengan penderitaan yang dialami pada masa itu, khususnya dengan kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Nah, dengan didukung rasa senasib dan sepenanggungan antara negara-negara Asia Tenggara yang memiliki landasan historis yang akhirnya membawa semangat anti kolonialisme. Yang berikutnya adalah ideologi pan-islamisme, di mana ideologi pan-islamisme ini awal mula dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani pada awal abad 19, yaitu seorang ulama dan aktivis asal Afghanistan, di mana pan-islamisme sendiri intinya adalah mengajak seluruh umat muslim di dunia bersatu untuk terbebas dari belenggu kolonialisme dan imperialisme. Pada di Hindia Belanda, pan-islamisme diterapkan oleh syariat Islam dan Muhammadiyah pada awalnya, dan juga Nahdlatul Ulama, di mana pada organisasi tersebut adalah yang intinya adalah ingin membebaskan dari belenggu nasionalisme dengan berbagai cara. Nah, berikut adalah beberapa organisasi pergerakan nasional yang mewakili dari beberapa ideologi. Yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo didirikan oleh
beberapa mahasiswa dari Stovia yang kalau kita kenal sekarang adalah FKUI, di mana Budi Utomo beranggotan priayi Jawa. Nah, Budi Utomo bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan. Perjuangan Budi Utomo bersifat kooperatif. Dan yang berikutnya adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau yang biasa kita kenal Indisvereniging adalah suatu organisasi yang didirikan oleh beberapa mahasiswa yang sedang melakukan studi di Belanda. Tujuan dengan dibentuknya Indisvereniging adalah untuk memajukan kepentingan bersama dan menyiarkan nasionalisme Indonesia di luar negeri. Dan yang ketiga ada Syariat Islam. Syariat Islam awal mulanya adalah bernamakan SDI yang didirikan oleh Samanhudi yang memiliki tujuan awal sebagai untuk menggalang persatuan pedagang pribumi dari dominasi pedagang asing atau Tionghoa pada saat itu. SDI berubah menjadi Syariat Islam yang lebih revolusioner di bawah pimpinan Hos Cokraminoto. Perjuangan Syariat Islam ini bersifat non-kooperatif. Dan yang ketiga ada Partai Hindia atau biasanya kita kenal Indies Parties yang didirikan oleh 3 serangkai yang kita kenal ada Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Ningrat, dan Eugene Dewasdeker. Di mana Indies Parties ini adalah organisasi yang memiliki arah perjuangan kooperatif, non-kooperatif yang lebih radikal. Nah, sedangkan yang terakhir adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI didirikan oleh Hengsen Hempflit yang pada saat itu masih bernama ISDV, lalu dialih tangankan kepada Semaon menjadi PKI karena pada saat itu banyak anggotanya dari kaum Bumi Putra. Nah, inti dari pergerakan PKI adalah memiliki tujuan untuk membentuk persatuan buruh atau syariat buruh agar terbebas dari kapitalisme dan kolonialisme yang membelenggu pada saat pemerintahan Hindia Belanda waktu itu. Nah, puncak kegiatan organisasi pergerakan pada masa pergerakan adalah yakni diadakannya Kongres Pemuda 1 dan 2, di mana peristiwa ini kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana dalam tujuan utama Kongres Pemuda 2 adalah untuk memperkuat dan menyatukan berbagai gerakan pemuda yang tersebar di seluruh Indonesia. Gerak Kongres Pemuda kedua ini menghasilkan ikrar pemuda seperti yang kita kenal sekarang ini. Closing statement atau penutup dari saya adalah sedikit membahas dari video yang di awal yang membandingkan kedua perilaku generasi. Tentunya saya tidak menyinggung atau menjustifikasi perilaku pemuda saat ini adalah buruk seperti itu, bukan. Tapi yang saya ingin katakan adalah saya teringat salah satu kutipan seorang sejarawan, yakni untuk menghancurkan suatu negara telah cukup menghilangkan ingatan sejarah generasi mudanya. Nah, tentunya pemirsa bisa menyimpulkan dengan sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.